Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS metode penelitian yaitu menyusun proposal skripsi. Nah, judul saya itu pengaruh penggunaan alat peraga untuk meningkatkan minat belajar matematika. Nah, dengan judul demikian, ini langsung akan saya bahas sedikit mengenai proposal ini, tentang pengaruh penggunaan alat peraga untuk meningkatkan minat belajar matematika. Nah, matematika kan pelajaran yang sangat sulit untuk dipelajari. Kayak orang itu menganggap pelajaran ini sulit. Matematika itu kajian yang abstrak, atau objek dari matematika adalah benda-benda pikiran yang sifatnya abstrak. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa objek matematika tidak mudah diamati dan dipahami dengan panca indera. Dengan demikian, tidak mengherankan jika matematika tidak mudah dipahami oleh sebagian siswa, khususnya SD, MI. Untuk mempelajari objek matematika yang abstrak diperlukan jembatan atau perantara yang sifatnya konkret untuk mengurangi keabstrakan tersebut dengan menggunakan model-model benda konkret yang bisa diterima oleh akal. Model benda nyata yang digunakan untuk mengurangi keabstrakan materi matematika tersebut dinamakan alat peraga. Nah, ini perlu alat peraga untuk untuk sebagai jembatan atau perantara mempelajari matematika. Nah, alat peraga matematika dapat diartikan sebagai suatu perangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, dan disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan dan memahami konsep-konsep atau prinsip dalam matematika. Dengan alat peraga, hal-hal yang abstrak itu dapat disajikan dalam bentuk model-model disajikan dalam bentuk model-model berupa benda konkret yang dapat dilihat, dimanipulasi sehingga mudah dipahami oleh siswa. Nah, banyak permasalahan yang ada, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa diperlukan perwujudan dalam meningkatkan kemampuan potensi yang dimiliki anak didik, sehingga diperlukan penelitian komparasi pengamatan alat peraga matematika pada usia dini. Saya akan meneliti tentang pengaruh alat peraga terhadap anak dalam hal pelajaran matematika, dalam hal mempelajari matematika. Pengaruhnya itu seberapa kalau menggunakan alat peraga, dan semisal tidak, itu juga seperti apa hasilnya, apakah sama atau tidak. Nah, ini apa ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan alat peraga
dengan tanpa alat peraga. Nah, apakah siswa yang belajar matematika dengan menggunakan alat peraga lebih baik daripada tanpa menggunakan alat peraga? Nah, tujuan khusus dan urgensi penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan terhadap perkembangan keilmuan. Berarti jika ada perbedaan, lebih baik menggunakan atau tidak. Nah, metode yang saya gunakan dalam penelitian itu berdasarkan rumusan tadi, data hipotesis. Jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif. Nah, berarti saya harus meneliti berapa kelas. Nah, ini meneliti 2 kelas, kelas 4 dan kelas 5. Nah, ini jumlahnya 98 orang, sedangkan populasi terjangkau dalam penelitian ini juga 50 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan cara sampling acak sederhana. Tekniknya juga teknik analisis data, teknik analisis deskriptif dan inferensial. Dalam analisis deskriptif akan dilakukan teknik penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selain itu juga masing-masing kelompok data akan diolah dan dianalisis ukuran pemusatan dan letak seperti rata-rata, modus dan median, serta ukuran simpangan seperti jangkauan variasi simpangan baku, kemanjangan dan kurtosis. Proses pengolahan untuk menguji analisis deskriptif dengan menggunakan program SPSS 22.0. Nah, hasil pembahasan langsung saja. Hasil pembahasan langsung saja kesimpulannya itu berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan dan analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan alat peraga tadi sudah terhadap hasil belajar matematika. Berarti kan ada perubahannya menggunakan alat peraga itu, sehingga dapat memudahkan siswa untuk mempelajari dan memahami matematika. Nah, sekian dari saya mengenai tadi memberikan proposal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.